Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Buklin. Apa kabar kalian semua? Ibu berharap hari ini kalian dalam keadaan sehat semuanya. Baiklah anak-anak Buklin, seperti biasa hari ini kita akan mempelajari IPS mengenai keadaan geografis dan alam Indonesia. Masih dalam tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Baiklah anak-anak, yang akan kita pelajari pertama kali adalah mengenai alam Indonesia. Coba kalian lihat layar kalian ya anak-anak. Nah, di sana ada 4 buah gambar. Nah, coba beri silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Nah, jika kita beri silang, maka yang merupakan kenampakan buatan yang ada di Indonesia adalah kenampakan alam yang pertama terdiri dari sawah dan jalan, dan kenampakan alam yang kedua berupa bendungan yang dibuat oleh manusia. Sementara yang lainnya adalah kenampakan alam yang asli ya. Nah anak-anak, mari perhatikan gambar berikut. Di dalam layar kalian terdapat 4 buah pertanyaan. Mari kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar sebelumnya? Ya, kenampakan alam berupa gunung, sungai, pohon-pohonan. Yang kedua, kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Ya, kenampakan buatannya berupa sawah dan bendungan. Nah, anak-anak, dari gambar dan jawaban pertanyaan di atas, apakah kenampakan alam itu? Ya, kenampakan alam adalah kenampakan yang ada di lingkungan dan terbentuk oleh alam dengan sendirinya. Apakah kenampakan buatan itu? Kenampakan buatan adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk karena campur tangan manusia. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai iklim di Indonesia. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Nah, anak-anak, keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode pada waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Mari kita lihat pembagian iklim ya anak-anak. Yang pertama adalah iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga memiliki curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, iklim panas. Iklim panas adalah terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis.
Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Kita masuk pada flora dan fauna ya anak-anak. Faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna serta keberlangsungannya di Indonesia. Faktor yang pertama adalah iklim yang memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Dalam iklim terdapat faktor kelembapan, suhu udara, dan angin. Kelembapan udara dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan, sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Faktor selanjutnya adalah tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air. Faktor-faktor tersebut berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Tentunya pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya baik akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya kurang baik. Faktor yang selanjutnya adalah air yang juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Perannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Nah, anak-anak, faktor yang mempengaruhi keberlangsungan flora dan fauna di Indonesia yang selanjutnya adalah manusia dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya dapat mengembangkan varietas atau jenis-jenis flora dan fauna baru. Tingkat mobilitas atau pergerakan manusia yang bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari daerah satu dengan yang lain. Selanjutnya, pembangunan rumah, pembukaan lahan, penebangan besar-besaran, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan adalah contoh perilaku dan sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Selanjutnya, hewan dan tumbuhan itu sendiri. Hewan dan tumbuhan juga dapat mempengaruhi keberagaman flora dan fauna. Misalnya, dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukannya. Ayo amati persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia dibagi atas dua, Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Adapun karakteristik persebaran flora di Indonesia Indo-Malayan adalah 1. Jenis meranti-merantian sangat banyak. 2. Terdapat berbagai jenis rotan. 3. Tidak terdapat hutan kayu putih. 4. Jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. 5. Jenis anggrek sedikit jumlahnya. 6. Terdapat berbagai jenis nangka. 7. Tidak banyak tumbuhan sagu. Sementara kawasan Indonesia bagian timur adalah persebaran flora di Indonesia untuk Indo-Australian. Adapun daerahnya adalah 1. Sulawesi, 2. Maluku, 3. Nusa Tenggara, 4. Papua. Adapun karakteristiknya, 1. Jenis meranti-merantian hanya sedikit. 2.
tidak terdapat berbagai jenis rotan. 3. Terdapat hutan kayu putih. 4. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. 5. Jenis anggrek banyak. 6. Tidak terdapat jenis nangka. Sementara 7. Banyak terdapat tumbuhan sagu. Nah, anak-anak, sekarang kalian lihat ya persebaran flora dan fauna di Indonesia. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Fauna bagian timur tengah dipisahkan oleh garis Weber. Mari kita masuk kepada fauna Indonesia bagian barat, tipe Asiatis. Daerahnya mencakup Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Sementara hewannya adalah banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak bercula 1, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orang utan, monyet, babi hutan, bekantan, dan lain-lain. Banyak juga ditemui reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Adapun berbagai macam ikan tawar dapat dijumpai di wilayah ini seperti pesut. Kita masuk yang kedua ya anak-anak. Fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Daerahnya sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Wallace. Mencakup wilayah Sulawesi Timur, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Adapun hewan-hewannya adalah fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, kuda, monyet sabah, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Reptil yang menghuni wilayah ini antara lain biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, dan kakak tua, serta nuri. Sekarang kita masuk yang ketiga. Fauna Indonesia bagian timur, tipe Australik. Daerahnya mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Adapun hewannya adalah mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain beruang, kanguru, walabi, landak irian, kuskus, kanguru, pemanjat bekantung, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Banyak juga ditemui jenis reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak.
Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain cendrawasih, kasuari, nuri, raja udang, dan namudur. Adapun jenis ikan tawar relatif sedikit. Nah, anak-anak, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, selamat belajar, dan sampai jumpa.